perhatikan yang terambil di dalam perjanjian baru, yaitu Ibrani 12 ayat 26 sampai 28. Ibrani 12 ayat 26 sampai 26. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan. Ibrani 12 ayat 26 sampai 28. Jika ada sudah ditemukan, katakan amin. Kita akan baca itu ketiga, 1, 2, 3. Waktu itu suaranya mengguncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan mengguncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ucapan satu kali lagi menunjukkan pada Tuhan pada apa yang akan diucapkan. Karena ia ditentukan apa yang tidak diucapkan. Jadi, karena kita menerima pelajaran yang tidak diucapkan, mari kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, ini adalah janji Tuhan bahwa Dia bukan hanya menggoncangkan bumi, tapi juga menggoncangkan langit. Ketika kita berpikir tentang kalimat ini, betapa ngeri sebenarnya, betapa dahsyatnya sebenarnya. Hari ini saudara yang dikasih Tuhan, tema firman Tuhan kita, goncangan membuat kita kuat. Goncangan membuat saudara kuat. Goncangan membuat umat-umat Tuhan kuat. Goncangan membuat gereja kuat. Saudara melihat, saya gambarkan ini kepada bangsa Israel. Ketika mereka mengalami goncangan, dibuang, tapi lewat itu bangsa Israel, pilihan Tuhan itu menjadi kuat sampai sekarang. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan ini memberikan kepada kita janji bahwa ketika kita mengalami goncangan, itu membuat saudara, membuat saya, membuat umat Tuhan menjadi kuat. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita percaya Tuhan berjanji tidak hanya bumi saja yang Dia goncangkan, tapi Dia katakan Dia akan goncangkan itu langit. Dan juga kita percaya saudaraku bahwa janjinya Tuhan itu selalu iya dan amin. Janji Tuhan itu, janji Yesus itu selalu iya dan amin. Tidak pernah gagal, selalu benar dan ditepati pada waktunya, saudara-saudara. Maka oleh karena itu kita pengikut Tuhan, perlu kita sadari saudara yang dikasih Tuhan, supaya kita tidak terlalu suka thinking goncangan. Sebab orang tidak suka goncangan, manusia tidak senang goncangan. Banyak yang
yang tidak suka goncangan saudara. Namun Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, kalau goncangan datang, kita tidak mau. Lalu cepat-cepat kita tinggi di dalam nama Tuhan Yesus. Padahal goncangan itu janji Tuhanmu, janji Tuhanku, janji Allahmu, janji Allahku. Maka goncangan itu saudaraku sebenarnya baik. Goncangan itu sebenarnya indah. Goncangan itu sebenarnya membentuk, memproses kehidupan iman seseorang itu menjadi tahan uji, menjadi kuat, menjadi sempurna, bagaikan emas yang dimurnikan, saudara-saudaraku. Haleluya. Jadi kita, khususnya umat-umat gereja Pentakosta yang ada di Sikupan, ketika saudara mengalami goncangan, jangan cepat-cepat mengeluh. Amin. Jangan cepat-cepat frustasi. Mari sikapi goncangan itu dengan penuh syukur sukacita kepada Allah. Dan kita berani berkata, kalau Tuhan berikan ini kepada saya, tentu sekali Tuhan tidak akan biarkan. Sebab kita tahu firman Tuhan mencatat dalam Yesaya itu rencana Tuhan bukan rencana kecelakaan, tetapi rencana damai sejahtera. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, oleh karena itu, ketika ada goncangan itu, mulai kita belajar. Tuhan berikan ini bagi kami, supaya semakin dekat, semakin setia, semakin datang kepada, berlari kepada Tuhan. Maka di situ Tuhan saudaraku akan menyatakan kuasanya bagi setiap hidup kita. Makanya setiap ada goncangan, kita harus menyambutnya. Kita harus mempunyai attitude yang baik, yang bagus, saudara yang dikasih Tuhan, terhadap goncangan yang Tuhan berikan bagi saudara dan bagi saya, saudara-saudaraku yang dikasih. Mungkin kalau dibilang, bagaimana kita bisa menyambut goncangan itu? Pada minggu-minggu yang lalu, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan khawatir akan goncangan. Sebab setiap orang, sekalipun dia khawatir, firman Tuhan katakan minggu yang lalu, satu hasta pun tidak akan menambah umur saudara, umur saya, umur kita. Oleh karena itu, saudara yang dikasih Tuhan, lebih baik kita sambut itu goncangan dengan hati yang penuh sukacita, dengan bersyukur kepada Tuhan. Maka Tuhan akan bukakan jalan bagi setiap kehidupan kita. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, oleh karena itu, goncangan itu akan terjadi dan sedang terjadi. Goncangan itu akan terjadi dan sedang terjadi. Tidak bisa kita lepas daripada itu. Siapapun kita, apapun kita, dimanapun kita, goncangan itu sedang terjadi dan akan terjadi, saudara-saudaraku yang dikasih. Tuhan katakan tadi, bukan hanya bumi yang digoncang Allah, tapi langit pun akan digoncang Allah. Tadi yang langit, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kalau saudara ingat 1 tahun yang lalu, bahwa di Surabaya, Bandung, terjadi hujan es. Ini terbukti buat Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, sedang menggoncang langit. Kota-kota di belahan planet bumi kita ini
bahwa Surabaya Bandung itu tidak pernah bersalju, tapi dengan tiba-tiba bersalju. Fakta ekstrim terjadi di mana-mana, dan itu menunjukkan bahwa Tuhan sedang menggoncang langit saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, perlu kita berdoa bahwa ini semua janji Tuhan, dan ini adalah yang dijanjikan oleh Yesus, dijanjikan oleh Allah. Sebab janji Allah itu tidak akan bisa dibatasi oleh siapa saja. Namun yang penting kita mau merespon janji Tuhan itu. Sekalipun itu berat, sekalipun itu pahit, sekalipun itu seakan-akan menyakitkan. Tapi percayalah, akhirnya endingnya nanti kebaikan dan kemanisan akan terjadi daripada kepahitan itu. Puji Tuhan. Nah, hari ini saudaraku, yang kedua bumi di depan mata kita, di depan mata saudara, di depan mata saya. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang digoncang? Semua sedang digoncang. Daerah-daerah, kota-kota sedang digoncang. Bahkan negara-negara sedang digoncang. Gereja-gereja sedang digoncang. Tadi sekarang gereja-gereja digoncang. Sana ada gereja sedang beribadah digusur. Ada orang ramai-ramai mengatakan tidak bisa beribadah. Sedang digoncang saudara-saudara. Tapi ingat saudaraku, itu sudah dijanjikan oleh Tuhan bahwa bumi pun akan digoncang. Hari ini saudara yang dikasih Tuhan, keluarga-keluarga sedang digoncang. Perusahaan-perusahaan sedang digoncang. Semua sedang digoncang saudara-saudara. Dan itu sudah dijanjikan Tuhan. Maksud tujuan Tuhan untuk kita dapat melihat kepada Tuhan kita sampai cipta kita, Juru Selamat yang rela mati bagi saudara dan bagi saya, supaya kita sungguh-sungguh mata kita tertuju kepada Dia. Saudara-saudara yang keluarga lepas keluarga sungguh banyak yang digoncang. Kita yang melihat keluarga-keluarga, apa goncangan-goncangan yang ada? Apakah goncangan ekonomi? Apakah goncangan iman? Bermacam-macam goncangan saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Apa saja sedang digoncang. Dan sekarang saudara-saudaraku, kita marah kepada Tuhan. Kenapa ini terjadi? Manusia marah ketika digoncang. Dunia sedang digoncang saudara-saudara. Bahkan orang berkata, ketika digoncang Israel, Hamas, banyak orang yang berpendapat, yang pintar, yang ahli, komentator, akan terjadi perang dunia ketiga. Jika terjadi perang dunia ketiga, maka akan terjadi kehancuran di muka bumi. Itu menunjukkan saudaraku bahwa bumi pun akan digoncang oleh Tuhan. Jadi gampang aja Tuhan. Yang satu mendukung yang satu membela yang satu. Terjadilah kehancuran saudara-saudara yang dikasih. Hari ini, firman ini mengingatkan saudara dan mengingatkan saya. Jadi pun sekali terjadi kehancuran itu, goncangan itu saudara-saudara yang tertular. Sekali lagi saya sampaikan saudara-saudara, kita harus menyambutnya dengan baik. Sambut itu dengan baik. Mungkin ada rancangan Tuhan yang lebih indah, maka itu diizinkan oleh Tuhan terjadi. Mungkin kalau kita lihat pihak Israel sekian ribu meninggal, Hamas di Palestina berkata sekian ribu. Lalu kita berpikir, apa kata kasihan Tuhan melihat ciptaan yang itu begitu banyak?
Kita tidak melihat dari segi agama, tapi kita mau melihat sosial. Jadi sekitar 2.000 tambah 3.000, 4.000, berarti 5.000 orang yang mati dalam satu bulan ini, saudara-saudara. Dari mulai tanggal 7 sampai tanggal 28 hari ini, sudah 29 hari ini. Itu menunjukkan dunia sedang Tuhan goncang. Negara-negara sedang Tuhan goncang. Keluarga Tuhan goncang. Saudara kita yang di sana, selama ini mereka enak seperti itu. Bisa makan, bisa minum. Tapi dengan tiba-tiba ada datang Tuhan bos. Dia tunggu bom. Hancur saudara-saudara. Tapi kita ingat firman Tuhan katakan tadi, Dia bukan hanya menggoncang bumi ini, langit Tuhan. Itu menunjukkan bahwa segala sesuatu yang ada di kolong langit, bahkan di bumi, di atas saudara-saudaraku adalah hak Tuhan, milik Tuhan. Dia tahu semuanya itu, saudara-saudaraku yang dikasihi. Apalagi saudara dan saya adalah ciptaannya yang terbuat dari tanah liat, yang hanya segumpal tanah liat, saudara dan saya. Oleh karena kasih Tuhan dihembus nafas itu. Maka oleh karena itu, saudara, mari kita merendah di hadapan Allah, di hadapan Tuhan. Berlari kepadanya, berserah kepadanya. Sebab kita sebenarnya tidak ada arti saudara. Maka sekali lagi kami katakan, jika terjadi goncangan itu, mari kita sambut saudara dengan baik. Sekarang kita ingat tahu, tapi akhirnya goncangan itu akan berbuah baik dan akan berbuah manis, saudara. Memang sekarang pahit sekarang goncangan itu, tapi akhirnya nanti akan baik. Nah, oleh karena itu hari ini firman Tuhan ini, saudara yang dikasih Tuhan, goncangan selalu menerang. Yang pertama, saudaraku, bagian dasar kehidupan. Goncangan itu selalu menerang bagian dasar kita. Maka ketika terjadi itu gempa bumi, menggoncang bumi itu, yang digoncang bukan di permukaan, tetapi di dasar. Maka ahli BMKG berkata 10 kilo di bawah permukaan, di bawah tanah atau di bawah air terjadi goncangan. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, yang digoncang itu bagian dasar kehidupan saya. Yang digoncang itu bagian dasar kehidupan saudara. Yang digoncang itu adalah bagian dasar kehidupan kita. Ketika digoncang bukan bagian dasar tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 sampai tingkat 100. Tapi yang digoncang saudara itu bagian dasar adalah pondasi yang digoncang. Sehingga ketika digoncang pondasi itu, runtuhlah atas-atasnya itu, saudara-saudaraku yang digoncang. Ketika digoncang bangunan itu, pondasi yang digoncang. Dan yang digoncang itu, saudaraku, adalah bagian dasar kita. Maka ketika iblis menggoncang seseorang itu, adalah bagian dasarnya, hatinya paling dalam. Itu yang dituju oleh iblis dan setan, saudara-saudara yang dikasihi. Nah, hari ini Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang digoncang kita ingat ini adalah bukan tingkat 2, tingkat 3 sampai ke atas, tetapi yang digoncang adalah bagian dasar manusia. Keluarga yang digoncang, saudara-saudaraku, adalah komitmen. Satu keluarga itu memiliki komitmen. Yang digoncang komitmennya. Karena komitmen adalah dasar keluarga. Pondasi keluarga. Itu yang digoncang. Perusahaan yang digoncang adalah modalnya. Sebab modalnya, saudaraku, adalah dasar atau
pondasi perusahaan. Maka ketika modal perusahaan itu digoncang, mulailah untuk perusahaan itu, mulailah hancur perusahaan itu. Ketika keluarga itu pondasinya digoncang, komitmennya digoncang, mulailah keluarga itu berantakan. Mulailah keluarga itu mulai berserakan. Maka oleh karena itu, saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi kami sampaikan bahwa goncangan selalu menerang dasar kehidupan. Apa yang menjadi dasar kehidupan? Apa yang menjadi dasar kehidupan saudara? Itulah selalu digoncang. Ketika itu digoncang, maka atas-atasnya pun akan runtuh saudara-saudaraku yang berkasih Tuhan. Jadi saudara, jangan kita fokus kepada bangunannya. Ke satu bangunan jangan kita fokus di atasnya, tapi kita mau fokus kepada fondasi. Apakah fondasinya kuat? Apakah fondasinya mantap? Apakah fondasinya sesuai dengan spesifikasi? Maka itu yang menjadi dapat bertahan saudara-saudara yang dikasih. Demikian juga digambarkan kepada kita, keluarga-keluarga. Jangan kita melihat atas-atas, tapi kita lihat fondasinya. Apakah fondasinya kuat? Apakah fondasi kita keluarga lepas keluarga kuat? Ketika fondasi keluarga kita itu tidak kuat, ketika datang angin, ketika datang banjir, hancurlah bangunan ini, kata Lukas, saudara-saudaraku yang dikasih. Maka oleh karena itu, di dalam perjalanan kita mengiring Tuhan, mengiring Yesus, kita harus fokus kepada fondasi. Yang menjadi fondasi saudara, fondasi saya di perjalanan hidup kita adalah satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Yang orang katakan itu adalah batu penjuru, batu karang yang teguh. Sebab kenapa batu karang itu? Dia memiliki fondasi yang paling dalam. Ketika saudara memperhatikan pinggir pantai, batu karang itu akan kuat. Sekalipun sering tiap hari, tiap saat, tiap detik diterpa oleh ombak saudaraku, batu karang itu akan tetap kuat. Begitu digambarkan oleh Tuhan kita yang kuat, yang perkasa itu. Dan itu juga lah fondasi saudara, fondasi kita, fondasi gereja yang percaya di akhir zaman ini. Haleluya! Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, mulai kita mengubah paradigma kita. Kita harus fokus kepada fondasi. Kita harus fokus kepada fondasi saudara. Jika saudara tidak fokus kepada fondasi, maka saudara akan gampang tumbang dan jatuh. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, maka kita harus fokus kepada fondasi, fokus kepada bangunan yang memiliki fondasi yang luar biasa, memiliki fondasi yang hebat, memiliki fondasi yang begitu luar biasa. Maka bangunan itu akan dapat bertahan apapun terjadi. Apakah itu angin, apakah itu gelombang, dan lain sebagainya, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Hari ini firman Tuhan ini kita, saudaraku, banyak orang yang fokus kepada bangunan, maka dikatakan mereka itu nampaknya terlihat kudus, nampaknya terlihat suci, nampaknya terlihat baik, padahal fondasinya sudah mulai hancur. Sudah mulai hancur.
karena pondasinya tidak kuat, saudara-saudaraku yang dikasihi. Maka ketika kita terjadi goncangan, maka dia gampang rubuh. Maka saudara-saudaraku, tunggu bangunan ini dengan luas. Maka oleh karena itu kita harus fokus kepada pondasi. Pondasi itu adalah prinsip firman Allah, prinsip firman Tuhan. Itu yang menjadi pondasi saya. Itu yang menjadi pondasi saudara. Itu yang menjadi pondasi kita, umat-umat percaya di akhir zaman, adalah prinsip firman Tuhan. Maka dikatakan, kita baca itu dalam Lukas 6 itu. Ayat 46 sampai 49. Mengapa kamu berseru kepada Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang angin, bah, dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh juga. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam firman ini Yesus melalui tulisan Lukas dikatakan ada tipe orang yang membuat pondasinya itu disamakan adalah hanya mendengar. Hanya mendengar. Maka ketika datang angin dan ombak dan orang itu boleh dikatakan menjadi berubah. Maka dikatakan tadi di sini, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Maka dia disamakan dengan hanya bangunan itu saja. Orang yang mendirikan di atas pasir adalah orang yang hanya mendengar tetapi tidak melakukannya. Tetapi orang-orang tipe yang kedua, orang yang membuat pondasinya dari batu-batu. Maka ketika datang angin, ombak, maka dikatakanlah orang itu yang mendengar dan melakukan firman itu, saudara-saudara. Maka orang yang pondasinya kuat, dia mendengarkan firman Allah dan juga melakukan firman itu. Dan itulah Tuhan gambarkan adalah orang yang pondasinya kuat, saudara-saudara. Maka hari ini firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya kita adalah tipe yang kedua yang mendengarkan firman dan mau melakukan dalam setiap kehidupan kita. Maka ketika kita melakukan itu, Tuhan katakan apapun yang terjadi, masalah apapun yang terjadi, berat, susah, pahit, maka kita akan dapat menyambut dengan penuh sukacita. Sebab kita tahu di balik itu ada Tuhan berikan yang terbaik bagi setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Nah, hari ini saudaraku, bagaimana kita memperbaiki dasar kehidupan kita? Bagaimana kita memperbaiki fondasi hidup kita
Di tengah-tengah dunia yang penuh kejahatan ini, yang penuh kegelapan ini. Yang pertama saudaraku, kita baca dalam Mazmur. Mazmur 11 ayat yang ketiga. Dikatakan di sana, apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar? Sekali lagi kami bacakan. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar? Saudara yang dikasih Tuhan, orang benar di sini bukan lebih benar daripada orang lain. Lalu saya katakan saya orang benar, tapi saya bukan lebih benar daripada orang lain. Tapi yang dimaksudkan di sini orang benar, saudaraku, adalah memposisikan hidupnya di hadapan Tuhan. Itu orang benar. Memposisikan atau menaruh hidupnya, meletakkan hidupnya di hadapan Allah. Apapun yang terjadi dalam kehidupan, walaupun jatuh, walaupun tergeletak, selalu lari di hadapan Tuhan. Ini orang benar. Dia tidak bersungut, dia tidak menyalahkan siapa-siapa. Kalau kita sendiri saudaraku, yang jenazah pun datang, jadi kita menyalahkan. Siapa ini? Gimana? Ini saudara. Padahal datang hujan, itu tumbuh tanaman-tanaman. Ada tanaman itu tumbuh, lalu berdaun lebat. Setelah berdaun lebat, daun-daun yang mengeluarkan, yaitu oksigen. Dan itu dapat kita hidup, memberikan kesehatan. Jadi daripada itu, dia akan mengeluarkan buah-buah, lalu dapat dikonsumsi oleh setiap makhluk hidup, saudara-saudara. Maka firman Tuhan katakan di sini, saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam firman-Nya, apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang-orang benar? Sekalipun kita orang benar, ketika pondasi kita dihancurkan, dasar kita dihancurkan, maka kita tidak akan dapat berbuat apa-apa, saudara. Maka hari ini apapun yang terjadi, apapun masalah, persoalan, kita hampir jatuh, saudara hampir tergeletak, mari posisikan hidupmu di hadapan Tuhan, sebab Dia adalah pondasi yang kokoh yang dapat menopang, menolong setiap kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Kita tidak bisa lari dari Dia. Kalau hari Jumat firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya harus tetap di dalam Kristus. Itu orang yang memiliki pondasi yang kuat, yang ada tetap di dalam Kristus, yang ada tetap di dalam Yesus. Maka mereka itu akan kuat. Apapun yang terjadi, mereka itu akan kuat. Nah, hari ini firman Tuhan katakan kepada kita saudara-saudara yang dikasih Tuhan, yang perlu kita mau ingat di sini, supaya kita dapat memperbaiki dasar hidup kita. Maka kita saudara yang dikasih Tuhan harus memposisikan hidup kita tetap di dalam Yesus, tetap di dalam Tuhan, tetap di dalam Kristus. Maka dengan itu saudara, kita akan mampu berjalan bersama-sama. Saudara yang dikasih Tuhan, maka dasar kita akan kuat, dasar kita akan teguh, dasar kita tidak akan dapat digoncangkan oleh tipu-tipu daya yang ada di tengah-tengah dunia yang penuh dosa dan kejahatan manusia. Artinya akar kita masuk
sangat jauh. Maka ketika orang Israel bercerita, ketika mereka menanam yaitu pokok anggur yang mereka akan gali selam paling dalam 5 meter, lalu ditimpa dengan batu, lalu akar-akarnya itu akan merambat ke kiri ke kanan dan menancap ke dalam. Maka ketika datang angin pun, datang ombak pun, maka pokok anggur ini akan kuat dan sangat luar biasa, saudara-saudara. Maka di tanah biasanya pokok anggur ini, pokok kurma ini selalu ditanam di tanah yang gersang. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketika dia ditanam gersang, dia di sana diberikan kekuatan, di sana diberikan kemampuan, sekalipun dia ditindas dengan luar biasa dengan batu, tapi Tuhan memberikan sesuatu yang luar biasa sehingga akar-akarnya, saudaraku, dapat merambat ke kiri dan ke kanan, saudara-saudaraku. Artinya akarnya itu tidak bertumbuh ke atas seperti bangunan tadi, tapi dia merambat di bawah menjadi dasar yang kuat yang menatap ke dalam, saudara-saudaraku yang dikasih. Begitu digambarkan setiap kehidupan. Maka setiap orang sapi, jika mereka melihat ada pohon kurma, mereka akan menusuk lagi. Mereka akan berkata, di sana akan ada makanan, di sana akan ada air. Maka pohon kurma itu akan mengeluarkan air di sekelilingnya, saudara-saudaraku. Maka setiap yang lewat dari sana, baik itu manusia atau katakan setiap makhluk, bisa menikmati kasih atau berkat dari pohon kurma itu. Hari ini saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita mengalami tindisan, ketika kita mengalami goncangan itu, mari kita belajar dari pohon kurma ini. Supaya bagaimana? Supaya kita tetap mampu dalam segala sesuatu yang terjadi dalam sebuah kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, dan yang kedua, saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana kita memperbaiki dasar kehidupan kita ketika terjadi goncangan itu, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Mari kita baca satu ayat lagi. Tolong 1 Petrus, 2 Petrus 3 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya lah kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Tetapi bertumbuhlah kepada Kristus, bertumbuh kepada Yesus, bertumbuh kepada Juru Selamat. Kasihnya sampai sekarang. Jangan kita bertumbuh kepada dunia. Dunia ini hanya sementara. Dunia ini hanya sesaat. Tapi ketika kita bertumbuh kepada Kristus Yesus yang mati bagi saudara dan bagi saya, maka kita, saudaraku, akan mampu dan sanggup untuk melewati segala persoalan, masalah yang di tengah-tengah dunia, saudaraku. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ketika ada pertanyaan, seandainya kalau pipa kita ini diambil, gereja apakah tetap? Tetap. Seandainya singer MC diambil dengan tiba-tiba, apakah gereja tetap ada? Ada. Seandainya pengkhotbah saya diambil hari ini, dipanggil Tuhan.
Seperti pujian kaum bapak tadi. Jika nanti tugas berhenti, aku akan pergi dari malam. Apakah gereja ada? Tetap ada. Atau apakah gereja kita ini dihancurkan, dimusnahkan, digoncangkan? Gereja tetap ada. Saudara-saudaraku. Makanya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, manusia selalu melihat itu. Maka ketika terjadi suatu saat hamba Tuhan itu, pendeta itu jatuh ke dalam dosa, maka mereka itu akan kecewa berat, frustasi berat. Bagaimana ini pendetanya saja sudah mendosa, apalagi umat-umat. Jadi itu saudaraku adalah melihat atasnya, melihat fondasinya. Saya ini semua ini hanya aksesoris. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita jangan melihat aksesoris, tapi kita melihat mau fondasinya. Apakah fondasinya kokoh atau fondasinya kuat? Kira-kira tangkap saudara yang saya sampaikan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kita jangan melihat seseorang. Jangan melihat apakah dia pendeta, tua, guru, jangan lihat. Tapi saudara mau lihat fondasi. Fondasi kita tadi anak Kristus. Haleluya. Saudara datang ke sini bukan melihat pendeta. Amin. Tapi saudara mau melihat Tuhan. Kita semua bukan melihat pelayan-pelayan Tuhan, tapi kita mau melihat Tuhan. Melihat Yesus, Juru Selamat kita, penebus kita, penolong kita yang setia, yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saudara yang berkata, dari perjalanan kita di tengah dunia biasa zaman itu, jangan kita fokus kepada aksesoris saudara. Semua yang ada di dalam gereja ini hanya aksesoris. Jangan kita terlalu fokus. Bukan tidak perlu. Ini adalah mendukung saudara-saudaraku. Tapi yang terpenting bagi saudara dan bagi saya, yang menjadi fondasi kita adalah firman Tuhan dan Allah kita Yesus Kristus. Itulah yang mau kita fokuskan. Kita datang setiap minggu, kita datang setiap hari Jumat, kita datang setiap ibadah adalah fokus kepada Tuhan, saudara-saudaraku. Maka ketika kita fokus kepada Tuhan, di sanalah kita akan semakin diperbaharui dari sehari ke sehari, saudara-saudaraku. Maka ketika kita dengar tadi, pendeta itu sudah tidak dosa. Maka mungkin jemaatnya itu saudara tidak kecil berat. Belakang ini pendeta ini begitu baik. Itu senangkan, tapi tidak. Kalau kita berpikir demikian, maka kita adalah fokus kepada sesuatu. Bukan artinya bahwa saudara tidak senang melihat pendetanya. Haleluya. Harus senang melihat pendeta. Harus melihat sentuhan. Dulu saudara-saudara, jangan benci. Itu diajar Tuhan. Tapi artinya fokus kita saudara bukan kepada aksesoris, tapi kita fokus hanya kepada fondasi kita, yaitu Yesus Kristus, batu karang yang kuat. Maka Tuhan pernah ganti nama Petrus menjadi batu karang, menjadi buat saudara-saudara. Hari ini firman ini mengajari saudara dan saya, kita harus masuk surga bukan karena aksesoris. Jadi saudara masuk nanti kepada surga bukan karena agama. Nanti saudara masuk surga bukan karena gereja. Nanti saudara masuk surga bukan karena pendeta lain. Tapi saudara nanti masuk kepada surga oleh karena Tuhan saudara yang sudah menebus saudara. Haleluya.
Ini yang menjadi fokus kita, saudara-saudara.